Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran pemusatan. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan, yaitu modus. Oke. Apa itu modus? Modus atau sering pula disebut sebagai mode, ya, merupakan nilai pengamatan yang paling sering muncul. Oke. Jadi bila ada data yang sering muncul, maka itu disebut sebagai modus. Oke. Begitupun halnya dengan laki-laki, ya. Laki-laki yang sering muncul disebut sebagai modus. Oke. Nah, dalam satu gugus data dapat mengandung lebih dari satu modus. Jadi kalau misalnya ada sekumpulan data, ada yang lebih dari satu yang sering muncul, maka modusnya itu adalah 2, ya. Oke. Kemudian dapat digunakan untuk semua jenis data, tapi paling banyak digunakan untuk data kategorik. Jadi kalau kita memiliki data seperti laki-laki, perempuan, mana yang paling sering muncul, maka modusnya adalah laki-laki atau perempuan. Atau misalnya lagi tingkat pendidikan S1, S2, S3 misalnya, maka data yang paling sering muncul misalnya S1 yang paling banyak, maka modusnya adalah S1. Oke, berikutnya adalah ilustrasi modus untuk data tunggal. Sebagai contoh misalnya ini ada data 283418. 283418. Coba perhatikan angka apa yang paling sering muncul? Oke, angka 8. Maka modusnya adalah 8. Oke, berikutnya lagi. Ada data 283438. Oke, angka apa yang paling sering muncul? Ternyata terdapat 2, yaitu angka 8 muncul 2 kali, angka 3 muncul juga 2 kali, maka modusnya adalah angka 3 dan 8. Jadi modus bisa lebih dari 1, ya. Oke, atau kalau 2 sering pula disebut sebagai bimodus, ya. Kemudian ada lagi data kategori, misalnya ada bola hijau, orange, hijau, orange, pink, maka bola yang paling sering muncul adalah bola hijau, maka modusnya adalah hijau, ya. Jadi modus ini gampang sekali, cukup kita melihat yang paling sering muncul. Oke, bagaimana kalau modus untuk data kelompok? Oke, maka pertama-tama kita harus pahami dulu formulanya, yaitu modus sama dengan batas bawah ditambah B1 dibagi dengan B1 ditambah B2 dikali P. Ingat ya, P adalah panjang kelas, B adalah batas bawah. Batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas, B1 ini adalah frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2 adalah frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke ilustrasi datanya. Misalnya seperti ini. Ada data kelompok dengan 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ingat ya, ciri-ciri data kelompok adalah ada selang kelasnya begini, dan ada juga frekuensinya. Oke, pertama-tama ini cara yang paling mudah adalah kita cari dulu kelas modusnya. Ingat kalau median tadi, kita cari kelas mediannya. Kalau kita menghitung modus, berarti kita cari kelas modusnya. Cara menentukan kelas modus yaitu lihat saja frekuensinya, mana angka yang terbesar di sini di antara semua kelas. Angka tertinggi adalah angka 7. Oke, maka penentuan kelas modusnya adalah cari frekuensi terbesar, yaitu angka 7. Maka kelas modus adalah kelas yang kedua, ya. Ini kelas 2 merupakan kelas modus. Oke, simpel kan? Cukup dicari angka yang terbesar. Jadi setelah kita menentukan kelas modusnya, maka kita langsung aja masukin ke dalam formula. Oke, BB adalah batas bawah. Ingat ini batas bawahnya 41,5. B1 adalah selisih antara frekuensi terbesar dikurang frekuensi sebelumnya. Berarti 7 dikurang 2. B1 di sini sama, maka cukup ditulis 2 kali, ya, sama. B2 adalah frekuensi terbesar dikurangi frekuensi setelahnya. Berarti 7 dikurang 5, sehingga diperoleh 7 kurang 2 ditambah 7 kurang 5 dikali dengan P. Jangan lupa ya, panjang kelas berarti
banyaknya data dari 42 sampai 45, berarti 42, 43, 44, 45, ada 4 data ya, itulah panjang kelas. Oke, silahkan diselesaikan ini. 7 kurang 2 5, 7 kurang 2 5, 7 kurang 5 2, 5 dibagi dengan 5 ditambah 2, berarti 5 per 7, 5 per 7 dikali 4 ditambah 41,5, maka 44,36. Oke, itulah cara menghitung modus untuk data kelompok. Jadi penentuan kelasnya sangat mudah, cukup mencari frekuensi yang terbesar. Nah, sekarang ada pertanyaan, ukuran pemusatan mana yang cocok dipakai? Kan ada 3 nih, ada rataan, ada median, dan modus. Nah, yang mana cocok dipakai? Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Rataan atau mean dan modus. Rataan itu hanya bisa dipakai data numerik. Ya, jadi berbentuk angka. Kalau berbentuk karakter, berbentuk kategorik, maka tidak boleh digunakan. Karena ada operasi di sana ya, ada penjumlahan. Masa iya datanya kategorik, misalnya laki-laki, perempuan, dijumlahkan tidak bisa. Tingkat pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, S1, itu kan dijumlah nggak bisa. Jadi hanya bisa data numerik. Kemudian rataan ini tidak cocok data kategorik ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau ada data kategorik misalnya laki-laki, perempuan, itu tidak bisa digunakan karena tidak bisa dijumlahkan. Kemudian tidak ada pencilan. Jadi rataan ini hanya cocok digunakan bila tidak ada pencilan. Karena kalau ada pencilan maka nilai rataannya sangat berpengaruh sekali. Ya, sangat berpengaruh sekali. Kemudian median ini juga cocoknya digunakan pada data numerik karena ada pengurutan. Angka 1, 2, 3, 4, 5 akan diurutkan. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan S1, S2, S3 kan tidak bisa diurutkan ya. Laki-laki perempuan yang mana lebih pertama? Enggak ada kan? Maka median tidak cocok digunakan pada data kategori. Median ini kelebihannya bila ada pencilan maka cocok digunakan. Ya, jadi kalau misalkan ada data yang sangat jauh dari teman-temannya atau data outliers, maka median lebih cocok digunakan dibandingkan dengan rataan. Karena median ini akan mengambil data di tengah-tengah setelah diurutkan. Oke, modus. Modus ini kelebihannya adalah digunakan pada data frekuensi, bisa data kategorik, bisa data numerik juga bisa, data kategorik juga bisa. Jadi modus ini bisa digunakan apabila datanya numerik, data kategorik, tetapi paling sering digunakan apabila datanya berbentuk frekuensi atau data-data yang paling sering muncul. Oke, itulah pembahasan tentang ukuran pemusatan baik rataan, median ataupun modus. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.